Sabtu pagi, 15 Agustus 2026. Ketika sebagian besar masyarakat Indonesia masih terlelap, wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, tiba-tiba diguncang gempa bumi berkekuatan besar. Dalam hitungan detik, tanah bergerak, bangunan rusak, jalan-jalan terputus akibat longsor. Dan di sejumlah wilayah pesisir, masyarakat harus menghadapi ancaman lain. Tsunami. Gempa ini kemudian tercatat dengan magnitudo 7,7. Hingga 17 Agustus, sedikitnya 54 orang dilaporkan meninggal dunia. Ribuan lainnya harus meninggalkan rumah mereka. Dan proses pencarian serta penanganan korban masih berlangsung. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi pada pagi itu? Mengapa gempa ini bisa menimbulkan dampak yang begitu besar? Dan bagaimana peringatan tsunami dikeluarkan hanya beberapa menit setelah gempa terjadi? Inilah kronologi gempa 7,7 di Flores. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 4:58:23 waktu Indonesia Barat. Lokasinya berada di laut, sekitar 30 km sebelah timur Laut Embai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat magnitudo gempa sebesar 7,7. Kedalamannya sekitar 15 km. Koordinat episenternya berada di 8,41 derajat lintang selatan dan 121,39 derajat bujur timur. Dengan lokasi yang relatif dekat dengan wilayah pesisir dan kedalaman yang tergolong dangkal. Guncangan dirasakan kuat di sejumlah daerah. BMKG memperkirakan intensitas guncangan mencapai 7 mm di Aesesa, Nagekeo, Riung, Ngada, dan Kota Embai. Pada skala 6 mm, guncangan dirasakan di Wolowae dan Bajawa. Sementara di Ende, Borong, dan Ruteng, guncangan tercatat sekitar vMmi. Artinya, gempa ini bukan sekadar getaran yang dirasakan samar. Di wilayah yang dekat dengan sumber gempa, guncangannya cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan bangunan. Namun ada satu hal lain yang membuat situasi menjadi semakin serius. Tsunami. Karena gempa terjadi di laut, BMKG melakukan pemodelan untuk melihat kemungkinan terjadinya tsunami. Hasil awal menunjukkan adanya potensi tsunami di sejumlah wilayah. Status siaga dikeluarkan untuk beberapa kawasan di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Sementara beberapa wilayah lainnya berada dalam status waspada. Peringatan dini pertama dikeluarkan BMKG pada pukul 5:39 waktu Indonesia Barat. Artinya, hanya sekitar 2 menit setelah gempa terjadi. Peringatan kedua kemudian diterbitkan sekitar 11 menit setelah gempa. Ini merupakan bagian dari sistem peringatan dini yang dirancang agar informasi mengenai potensi tsunami dapat diteruskan secepat mungkin kepada masyarakat dan pihak terkait. Beberapa waktu kemudian, bukan hanya pemodelan yang menunjukkan adanya potensi tsunami. BMKG mencatat gelombang tsunami terdeteksi oleh pengamatan muka air laut. Di Maurole, Ende, tinggi muka air yang tercatat mencapai sekitar 0,94 meter. Di Labuan Bajo, tercatat sekitar 0,36 meter. Di Pelabuhan Kewapante, Sikka, sekitar 0,38 meter. Sementara di beberapa lokasi lainnya, tinggi gelombang yang terukur berada di bawah angka tersebut. Data ini penting untuk diperhatikan. Karena istilah tsunami tidak selalu berarti gelombang raksasa seperti yang sering digambarkan dalam film. Tsunami dapat memiliki ketinggian yang berbeda-beda tergantung lokasi, bentuk dasar laut, garis pantai, dan kondisi lainnya. Dalam kejadian ini, BMKG memang mendeteksi tsunami di beberapa lokasi. Gempa utama memang berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi dampaknya tidak berhenti ketika tanah kembali tenang. Salah satu masalah terbesar yang muncul setelah gempa adalah longsor. Beberapa ruas jalan tertutup material longsoran. Hal ini menyulitkan tim penyelamat untuk mencapai wilayah yang terdampak. Di sejumlah lokasi, bangunan juga mengalami kerusakan dan sebagian warga memilih untuk tetap berada di luar rumah karena khawatir terhadap gempa susulan. Dan kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Menurut laporan Reuters pada 17 Agustus, hampir 1.600 gempa susulan telah tercatat di Nusa Tenggara Timur sejak gempa utama. Salah satu gempa susulan yang dilaporkan pada Senin pagi memiliki magnitudo 5,6. Seiring proses pencarian berlangsung, jumlah korban terus diperbarui.
Pada 17 Agustus, BNPB melaporkan sedikitnya 54 orang meninggal dunia. Ribuan orang juga telah dievakuasi dan sebagian masih tinggal di tempat pengungsian. Beberapa warga memilih tidur di luar rumah karena khawatir bangunan yang sudah mengalami kerusakan dapat kembali runtuh akibat gempa susulan. Selain korban jiwa, gempa juga menyebabkan kerusakan rumah dan infrastruktur. Longsor membuat sejumlah akses jalan terganggu. Pemerintah dan tim penyelamat kemudian melakukan pencarian serta menyiapkan bantuan berupa makanan, tenda, dan fasilitas kesehatan darurat. Indonesia memang merupakan salah satu negara yang memiliki aktivitas seismik tinggi. Wilayah Indonesia berada di kawasan yang memiliki interaksi berbagai lempeng tektonik dan struktur geologi aktif. Karena itu, gempa bumi bukan sesuatu yang asing bagi Indonesia. Namun ada satu hal yang perlu dipahami. Kita tidak bisa melihat sebuah gempa hanya dari angka magnitudonya. Gempa dengan magnitudo yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda di lokasi berbeda. Kedalaman gempa, jarak dari pusat gempa, kondisi tanah, kualitas bangunan, bentuk wilayah, dan kemungkinan terjadinya longsor atau tsunami semuanya dapat memengaruhi tingkat kerusakan. Dalam kasus Flores kali ini, lokasi gempa yang berada di laut, kedalaman yang relatif dangkal, serta kondisi geografis wilayah terdampak menjadi bagian penting dalam memahami bencana ini. Per 17 Agustus 2026, situasi belum sepenuhnya selesai. Tim penyelamat masih melakukan pencarian. Bantuan terus disiapkan. Sebagian warga masih berada di tempat pengungsian. Dan gempa susulan masih terjadi. Karena itu, angka korban maupun kerusakan yang kita dengar hari ini masih dapat berubah seiring proses pendataan dan pencarian berlangsung. Ini juga menjadi alasan mengapa informasi mengenai bencana harus berasal dari sumber resmi dan diperbarui secara berkala. Bukan dari video viral, bukan dari pesan berantai, dan bukan dari angka yang belum jelas sumbernya. Gempa 7,7 di Flores mengingatkan kita pada satu hal sederhana. Bencana tidak selalu datang dengan tanda yang bisa kita lihat. Pada pukul 4.58 pagi, kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih berjalan seperti biasa. Beberapa detik kemudian, semuanya berubah. Rumah-rumah berguncang, jalan terputus. Masyarakat berlari keluar. Peringatan tsunami dikeluarkan. Dan setelah gempa utama berhenti, ribuan orang masih harus menghadapi gempa susulan dan ketidakpastian. Peristiwa ini bukan cerita misteri. Bukan pula sesuatu yang perlu dibumbui dengan teori. Ini adalah bencana nyata yang sedang dialami oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dan selama proses pencarian serta pemulihan masih berlangsung, satu hal yang paling penting bukanlah mencari sensasi dari tragedi ini, tetapi memastikan fakta tetap disampaikan dengan benar. Karena di balik setiap angka korban, ada manusia, ada keluarga, dan ada kehidupan yang berubah hanya dalam hitungan detik.